konnichiwa, ohayo gozaimasu. Langsung dari Jepang. Kita hari ini akan membahas pertandingan antara Vietnam dengan Singapura. Yang menarik itu soal wasitnya. Kita akan membahas apa bedanya wasit yang memimpin pertandingan ini dengan wasit yang memimpin pertandingan waktu Indonesia melawan Filipina. Ya, ini sangat menarik. Juga kita akan membahas striker naturalisasi Vietnam yang memang tidak ada darah Vietnam sekalipun, tapi mereka beri nama seperti Vietnam langsung. Jadi Vietnam sudah nggak bisa mengolok-olok Indonesia lagi yang punya pemain keturunan, punya darah campuran. Kalau Vietnam ini memang tidak ada darah Vietnam sedikit pun. Dia asli Brazil, berkulit hitam. Dan striker ini menurut saya sangat mengerikan juga ya, nanti saya bahas. Sebelumnya, sit back, relax, ambil kopi, kita lanjutkan. Alright. Jadi, mari kita bahas ini. Kita akan lihat dulu cuplikan highlightnya. Kenapa orang ini sedikit berbahaya menurut saya. Ini kita ambil dari channelnya orang Vietnam. Ini yang dianggap handsball itu ya. Ini dia yang dianggap handsball. Đáng tiếc khi tuyệt phẩm của Sơn Son đã không được công nhận. Đường chuyền nhanh của Tiến Linh. Ini gol kedua yang menurut Sai saya lầm của đội bạn. Xuân Son không thể tiếp cận Pique. được. Penalty cho đội tuyển Việt Nam. Ya. Ini sangat berbahaya sekali striker ini. Isquan Ini Mahmut penaltinya. đã mắc một sai lầm chí mạng. Và đây là Tiến Linh. Tiến Linh. Ini gol pertama tidak sah, ini gol kedua. Bàn thắng dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam ở phút bù giờ cuối cùng. Không có cú twist nào nữa cả, không có sai lầm nào nữa cả. Nhưng thực sự là chúng ta vẫn còn niềm tin vào tình huống này. Hoàng Đức. Cơ hội! Xuất sắc! Baiklah, sudah kita lihat cuplikan sebentarnya ya, highlightnya. Ini dari TV-nya orang Vietnam juga kayaknya, ini channel YouTube-nya. Jadi, ya, yang akan saya bahas pertama adalah wasit. Wasit yang memimpin ini sangat bagus. Beda jauh dengan wasit Jepang yang memimpin pertandingan Indonesia Filipina. Pertama, waktu golnya pemain Brazil nih, pemain Vietnam naturalisasinya ini, itu memang handsball giri-giri kata orang Jepang, antara lengan dan bahu dia di sini. Tapi yang sangat saya salut wasitnya melihat VAR, nanyain yang lihat VAR, sekalian dia melihat sendiri, berulang-ulang, lama sekali, ambil waktu, take time, cukup lama, melakukan zoom, melakukan slow motion. Akhirnya dia mengambil keputusan bahwa itu handsball. Gol itu sangat indah sekali kalau nggak handsball ya. Oleh dari Son ya, Nguyen Son ini.
pemain Brazil yang dinaturalisasi Vietnam ini. Itu saya sangat salut dengan wasit. Dia berhati-hati sekali mengambil keputusan, ambil waktu, zoom in, zoom out, tengok dari beberapa angle, di slow motion, step by step, akhirnya ambil keputusan itu memang handsball. Perhatikan dengan wasit yang memimpin Indonesia. Dia lihat dari belakang, tanpa melihat detailnya di VAR, dia memutuskan langsung itu PK, penalti. Itu bedanya. Dia juga mau kartu merah Ferrari itu yang sepantasnya nggak kartu merah, itu acting kan, pura-pura kepala yang disikut padahal yang kena dadanya. Ya, itu juga pelajaran buat pemain muda Indonesia, pemain Indonesia rata-rata. Jangan kontrol emosimu. Itu jangan. Marcelino juga sempat kena kartu merah, itu lihat apa? Emotional intelligence, kemampuan mengatur emosi itu salah satu bentuk daripada kesuksesan seorang atlet. Ya, gol yang kedua itu yang sah, yang jadi penalti ini Vietnam ini, itu betul-betul murni kesalahan komunikasi kiper Malaysia dengan backnya ya. Kiper Singapura dengan backnya, salah komunikasi, terlalu grogi, ada Son ini di sana, sehingga salah posisi kipernya, terpaksa backnya ini melompat pura-pura jatuh, memang dia ambil bola itu, dia sengaja lah kena tangan, itu memang penalti. Gol yang ketiga yang dibikin Son itu murni kelemahan pemain belakang Singapura yang tidak mengawal Son. Beberapa kali percobaan dari Son ini ada yang pakai salto lagi. Ini nanti kita bahas setelah wasit striker Vietnam ini. Nah, kehebatan wasit di sini, dia mengambil keputusan sangat hati-hati dan sangat adil di sini. Setelah gol handsball yang dianulir ini, itu banyak sekali live komennya orang Vietnam kesal. Orang Vietnam merasa dicurangi, padahal itu keputusan wasit itu nggak curang dia. Benar kok. Wasit ini jauh yang memimpin Vietnam, Singapura ini jauh lebih baik dari yang memimpin Indonesia dengan Filipina. Itu kayaknya ada dendam aja wasitnya. Dari sorot matanya. Itu wasit kacang-kacangan dari Jepang, entah dari mana. Itu nggak pernah saya lihat dia mimpin pertandingan sini. Liga 3, Liga 2, Liga 1 Jepang. Nggak tahu saya itu dicopot dari mana itu wasit oleh AFF itu. Ya. Dan sebenarnya Singapura awal-awal di hampir keseluruhan babak, kecuali babak tambahan ya, dua babak awal itu, dua babak pertanding mereka bermain sangat bagus, banyak sekali kesempatan, mereka nggak ada finisher aja, banyak sekali sebenarnya mereka bisa unggul duluan, gol. Sayang mereka nggak ada striker yang mematikan, hampir sama masalah dengan kita ya. Salut dengan Singapura ini, hampir 90% mereka pemain lokal sekarang. Bagus. Ya. Enak ditonton, berimbang. Babak pertama kedua kucar-kacir. Juga Vietnam dibikin Singapura. Sayang mereka tidak memanfaatkan peluang yang sangat banyak mereka dapatkan. Kesalahan mereka di menit tambah 10 terakhir, mereka bertahan dan memberi angin pada Vietnam untuk menyerang. Itulah kesalahan menurut saya. Mungkin mereka sudah mengira hasil akan 0-0, cukup bagus buat mereka. Jadi salah sekali waktu itulah dia ditekan oleh Vietnam dan banyak kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Setelah gol penalti itu udah jatuhlah mental pemain Singapura ini, sehingga gol kedua gampang diciptakan. Nah, yang ketiga saya ingin bahas si striker Vietnam ini. Selama yang saya lihat ini dia sangat monster ini. Ini memang bagus nih dia. Speed, position, finishing, body charge, bodinya kokoh, kuat, kelihatan besar dibanding pemain Vietnam itu.
kokoh, kuat. Kita butuh Indonesia striker yang begini. Ada kesempatan dikit dia tendang, itu tendangan gol pertama yang dianulir itu indah sekali kalau sempat. Nggak handsball itu ya, itu salah satu gol yang sangat cantik. Berbahaya strikernya. Nanti mau saya lihat kalau dia ketemu di final, ketemu Filipina atau Thailand. Saya mau lihat kalau dia bertemu dengan back tangguh seperti back Filipina yang juga campurannya. Nanti kalau dia ketemu Jazz, Rizky Ridho, gimana dia mampu. So far dia masih main dengan ya tim-tim yang nggak begitu kuat, jadi dia kelihatan menonjol. Dengan Myanmar kan, dengan Singapura ini kelihatan nggak menonjol. Apa dia keeping ball-nya, body charge-nya ini sangat berbahaya. Kita secepatnya ini harus punya striker yang begini. Belakang cukup lah, playmaker cukup. Kita harus punya finishing begini. Bagus sekali, pantasan Vietnam naturalisasi dia. Tapi ada bagusnya, Vietnam nggak bisa ngolok-ngolok Indonesia yang ngomong imigran Holland itu ini. Padahal Indonesia kan heritage player, pemain yang berdarah Indonesia, nggak imigran. Ya, si Son ini, Herrera Son ini, itu baru imigran asli. Orang kulit hitam dari Brazil, nggak ada darah Vietcong sedikit, Vietnam sedikit pun. Jadi bagus juga, jadi mereka bisa diam mulut dia. Ya, kalau Malaysia nggak bisa ngomong lah. Malaysia 11 orang naturalisasi dari mancanegara. Jadi kalau dia ngetawain Indonesia yang heritage player itu menampar air di dulang istilahnya, yang kecipratan muka sendiri. Thailand udah mulai banyak pemain heritage campuran. Lihat di tim mereka berapa orang itu. Filipina hampir 100% campuran. Biarin aja, dunia kan udah berubah. Kan? Agar mengangkat kualitas permainan sepak bola Asia Tenggara. Biar levelnya lebih tinggi, biar lebih dihormati dunia sedikit. Kalau ngandalin lokal-lokal, pemain lokal, nggak bakalan bisa bersaing karena sistem grassroots-nya salah. Nanti saya akan taruh kenapa Jepang bagus, saya akan taruh di sini di link setelah ini. Lihat, anak saya yang umur 5 tahun mulai dari TK dia udah main bola. Umur 5 tahun udah masuk Barcelona Academy, masuk banyak akademi. Sabtu Minggu join klub sekolah mereka. Umur 15 tahun, teenager, passing itu sudah makanan biasa mereka, sudah di nerve, dah masuk di saraf-saraf mereka. Nggak passing itu bukan masalah lagi, passing punya gameplay. Mereka udah nggak masalah lagi karena udah latihan sedari kecil berjenjang secara terus menerus. Itu yang nggak kita lakukan, nggak Indonesia, nggak Malaysia, nggak Singapura, nggak Thailand. Thailand mungkin udah ada lah sekarang. Kalau grassroots-nya nggak diperhatikan, nggak dimulai. Kita juga sebagai supporter bola, kalau cuma pengen berharap ada pemain-pemain ajaib datang, ya nggak bakalan juga kita dapat timnas kuat. Kecuali kita sebagai supporter ini yang ada mulai dari kampung-kampung di kota-kota, organize lah bikin klub-klub sekolah. Klub sekolah itu yang menjalankannya rakyat penduduk seputarnya, bukan SD-nya, guru-gurunya enggak. Mereka cuma memfasilitasi aja karena setiap SD di Jepang ini punya lapangan yang sangat luas yang bisa dibikin untuk track atletik, bola kaki, baseball, basketball, lengkap di sana mulai dari SD, SMP, SMA-nya. Ya, kita bisa di Indonesia di kampung-kampung kan tanah masih luas. Kalau bikin sekolah SD, SMP, SMA itu yang luas, yang di depan sekolahnya bisa dibikin lapangan sepak bola, dibikin track untuk atletik, baseball, poli, semualah dalam satu lapangan itu. Itu aja menurut saya. Thank you for watching. Jadi kesimpulannya Vietnam ini beruntung dapat pemain naturalisasi dari Brazil yang meski mereka mencoba merubah namanya habis-habisan seperti Vietnam, tapi dia jelas nggak ada darah Vietnamnya, dan itu bagus sekali buat Vietnam ini
missing puzzle ya. Puzzle yang hilang dari tim Vietnam. Dia finish, kita juga bermasalah begini. Kita nggak ada striker monster seperti ini yang house goal, yang punya kesempatan sedikit aja gol. Ya, begitu saja menurut saya. Enjoy, have a good day. Subscribe ya, kalau tidak berkeberatan itu gratis dan penyemangat saya saja. Mata